sampai aku intip waktu dia kan jadi bawa makanan sendiri. Aku intip makannya sama-sama nasi. Nah kalau dibilang senior, gue jauh lebih senior di YouTube, ya kan? Kenapa? Karena gue ngonten di Semarang sehari 3. Gak ketemu setan, jiwa gue tuh tidak meronta-ronta. Itu fokus sama diri sendiri, fokus sama channel sendiri, fokus sama konten sendiri. Jangan mikirin konten orang, lantas iri. Itu menurutku nggak penting. Welcome back to my channel DFF. Oke, kali ini aku mau ngobrol santai sama Bang Davi dan Bang Riki. Aku mau tanya-tanya sama mereka pengalaman-pengalaman mereka dan pengen tahu awal mula mereka tuh merintis di dunia perhororan. Ini dimulai dari Bang Davi dulu Pak, Bang Riki dulu nih. Dulu. Oke. Bang Riki Yang tuaan. tua dia katanya. Tampang ya. Ini pertama kali Bang Riki nih kok bisa masuk ke dunia horor. Apa nih? Pertama kali, sebenarnya sih bukan pertama kali ya. Iya sih pertama kali. Iya. Gimana ya kita jelasinnya? Pokoknya dulu sebenarnya gue tuh kreator yang di balik layar. Iya. Selalu jadi orang yang di balik layar, kreator ada di Depok gitu. Ya teman gue Ogun, Oditi, terus Darban Nazgul. Gue sering jadi DOP dulunya, sering jadi apa ya? Orang-orang yang berperan di balik layar lah ya. Nggak pernah berperan. Sampai akhirnya gue tuh kayak berpikir kayaknya gue harus keluar gitu, harus. Nah kebetulan tuh gue waktu di prank itu lumayan punya nama gitu, lumayan ada terkenalnya dikit lah sama hostnya itu loh, sama di Sinar Banasgul. Jadi langsung gitu ya? Jadi langsung kayak banyak yang bilang, mending lu bikin konten juga gitu. Akhirnya, langsung kayak disupport gitu lah ya? Akhirnya gue sama teman-teman, Jaki mending lu bikin konten aja. Tapi karena gue pikirnya nggak mau bikin ambil lahan orang itu kayak prank juga gitu, kayak nggak etis gitu kan. Akhirnya gue tadinya mau bikin vlog, daily vlog gitu. Cuma kan gue nggak terkenal ya, nggak ganteng juga. Ganteng ah, masa gak ganteng ah? Nggak ganteng, nggak terkenal, nggak kaya, apa yang mau gue vlogin? Ya kan? Siapa yang mau lihat gue ke mall? Semua orang juga bisa, gitu kan, cuma nggak terkenal. Akhirnya gue bikin daily vlognya ke tempat angker. Bagian, alhamdulillah gue 4 bulan tuh udah 40.000. Terus berarti Keren. ya. Keren. Itu dari awal tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2019 ya? 2019 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, lupa ingat gua. 2019 awal. 2019 awal. Awal pokoknya. Pokoknya itu baru deh gua ketemu orang-orang yang sejalan ninja gua gitu kan. Jalan ninja gua tuh udah ketemu lah sama orang-orang. Ternyata udah ada yang lebih lama dari gua, tapi nasibnya ya bukan nasibnya, rezekinya belum ada. Akhirnya gua kayak ketemu Fajar jadi kaos. Terus ketemu manusia bertopeng. Siapa tuh? Berbuff, pakai buff dulu ada kayak sosokan ini misterius tapi aneh. Terus akhirnya ya kesini kayak ya udah tagihan gue gitu, kayak candu. Anjir candu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kecanduan ya? Kalau nggak ngehoror gue kayak sakau. Sakau ya? Tiba-tiba lu lagi ngeliat begitu nggak ada lokasi. Butuh lokasi. Langsung step ya? Langsung step ya? Iya, betul lokasi horor. Itu gua harus ketemu setan nih. Kalau ketemu setan, jiwa gua tuh tidak meronta-ronta dan tidak sakit gue yang ada. Ya gini nih, gua hari ini nggak konten, lerak suara gua. Ya kan? Bukannya karena Iya. Ini kan kita kan lagi keliling-keliling Jawa ya maksudnya kita. Ini hari ini kan nggak konten ya. Iya nih. Oh, sakit gua, suara serak ya kan. Ya, tergantung sih. Step gak? Enggak. Gue juga serak begini karena nggak ikutan minum bir sih. Tadi mesti minum bir tuh. Enggak, biasanya emang nggak boleh, Pak. Gitu. Belak, ketemu Bang Davi segala macam gitu. Awal mula di mana nih?
Apa lokasi? Lokasi awal mula. Awal mula lokasi konten. Awal mula gue tuh jembatan, Cok. Wow. Gak ada serem-seremnya. Cuman sejarah jembatan itu serem gitu. Oh, jadi bikin video kayak di on the spot lah kayak gitu ya. Urban legend di tempat Urban gua legend itu ya. Di tempat gue itu paling serem dulu. Kayak orangnya serem. Pokoknya wah serem dah dulu. Itu jembatan doang kok, jembatan. Deket jalan umum, akses umum. Cuma ya emang jam 1 gue coba-coba. Kayak orang gila, masuk pakai handphone sama senter gitu kan. Sendiri itu. Sendiri kok. Sampai gue main di jembatan itu sampai ada tukang ojek lewat. Itu nanyain, "Mas ngapain, Mas?" Mungkin gue dibilangnya mau bunuh diri kalau pas di jembatan kali ya. Tapi enggak gitu, gue bilang Tambang frustasi. iya, itu tapi awal mula ya kalau meledaknya pas lagi nggak mau netes lu gue kampret temen gue. Tapi meledak cuma dengerin Lencarongi di kuburan gitu. Iya meledak 1 juta gitu, 1 juta lebih terus. Belum monetes itu. Belum Belum netes. monetes ya? Kalau mau nanya dia ke gue tau banget sih. Lu kayak temen gue yang di Cilengsi dah. Boleh nih. Gue kayak temen gue yang di Cilengsi. Udah temen gue yang di Cilengsi emang konten horornya cuma sebatas hobi, menyalurkan hobi gitu. Gak penting. Gak penting ini. Enggak. Yo ya. Nah, ini balik ke Bang Davi. Bang Davi itu pertama kali horor. Pertama kali horor. Kalau pertama kali horor itu sama teman-teman awalnya. Sama teman-teman rame-rame. Di bioskop Atom kan? Bioskop Atom. Gue paling ketahuan dia. Galak ini Bang. Pertama kali horor itu ya di bioskop Atom sama teman-teman rame-rame. Nyoba-nyoba waktu itu nyoba-nyoba gitu. Itu pun rame-rame pun masih takut. Pulang dari explore itu tuh takut diintilin, takut diikutin. Kayak kalau masuk tuh kamu dulu iya, gitu. Jadi itu terinspirasi dari salah satu channel sih, ada Keras Ketayu main dulu, kamu dulu lah yang masuk. Keep live. Aco. Bukan Papi Story. Oh iya, masih ada AB, Kamu dulu yang masuk. Itu belum alumni semua ya. Sebutak tuh. Iya. Heran ya, pemburuan tuh gosir ululan. Emang serem tahu dia tuh ngonten bertiga tuh. Sayang aja Secret Brother udah bubar ya. Udah nggak brother. Pakai story. Dulu Vian belum gabung tuh Vian ya. Vian belum. Berarti masih 2 orang tuh. Enggak, bertiga itu. Bertiga. Siapa? Itu di Tayu bertiga. Udah bertiga. Udah atas nama Papi Story. Papi Story namanya. Oh, Vian belum gabung nggak? Udah. Udah gabung. Berempat dong. Lah enggak itu enggak dianggap. Yang itu influence di punyaku. Oh, alah, iya. Dan bikin Oh, jadi Papi Story collab sama Secret Brother, tapi udah gak brother lagi. dulu masih pakai nama aku Bang, belum pakai. Oh, belum pakai nama Secret Brother. Secret Alone. Enggak, Vario apa gitu, Vario gitu. Namanya. Itu pertama kali masuk berarti di apa bioskop apa tadi? Di Aku Di di bioskop Atom pertama kali. Ini nanya gue kayak gue paling ngerti. Emang Di bioskop Atom pertama kali. Itu rame-rame sekitar 5 orang kalau nggak salah. Tapi tetap Serem. takut saat itu, masih takut banget. Nah, habis itu mulai lagi cari lokasi lain, ada apa ya, gedung arsip, itu juga masih rame-rame, kayak gitu masih rame-rame lah. Sampai akhirnya waktu itu rumahku tuh udah pindah ke Depok. Jadi aku ini kan kecilnya dari kecil di Bogor. oh gitu. Lalu udah mulai saat itu aku pindah ke Depok. Nah, mulailah dapet teman-teman di sekitaran Depok. Iya. Sampai akhirnya masuk ke komunitas YouTuber Depok. Oh gitu. Mulai dapet banyak temen, dapet teman Ricky Lee, ada Charlie Lesi, banyak lah temanku di sana kan. Mulailah karena aku lihat dia sendiri kan, aku tuh masih rame-rame kan. Pikir, waduh, kita sama-sama manusia ya. Berani nih orang ya kan, makan sama-sama. Sampai aku intip waktu dia kan jadi bawa makanan sendiri. Aku intip makannya sama-sama nasi. Cuma ada belakang di
bawah itu gue tutupin belatung. Jagoannya Belatung tuh dia tuh tidur di sini loh, ini loh. Ini jagoannya Belatung nih. Kan makan sama-sama nasi nih. Nah dia berani masa gue enggak ya kan. Ya udahlah, akhirnya aku bikinlah konten sendiri, ekspor sendiri kayak gitu. Itu tuh sendiri rasanya gimana? Rasanya kayak belatung. Belatung gitu. Rasanya ya yang pasti lebih menantang lah daripada rame-rame. Dulu gitu. gue inget loh dia ngomong ke gue tuh, gue pikir orang tuh konten yang ekspor Iya, dulu nggak iya, ada sendirian iya. loh. Iya, benar. Karena dulu aku sempet nonton si Boen. Boen Misteri, aku juga sempet nonton Hex, Hex tuh beberapa kali sendiri dia, Iya. beberapa kali ya, walaupun nggak sering. Dia banyaknya sih collab ya, tapi beberapa kali dia sendiri. Kupikir tuh nggak beneran sendiri ini. Kupikir Ada di orang balik di kamera belakang. tuh ada orang yang nge-backup gitu. Makanya pas aku lihat dia bener-bener sendiri, aneh. Wah ternyata beneran ya konten kreator horor ini eksplorasi Sendirian, sendiri ya, nah. jadi ya gitu. Karena kan aku tadinya berpikir kalau sendirian tuh takutnya nanti disasarin ke alam goib. Betul, aku Bener, pernah ada juga pemikiran ke arah sana. aku juga ada pemikiran itu tuh. Gue pernah begitu. Siapa tuh? Ada dia pernah masuk alam goib. Jadi kupikir tuh aku takutnya seperti itu kan. Tadi dulu nih, gue dimarahin aja sama Kibrana mah. Tapi keren loh videonya, asli. Gue aja merinding liatnya. Lalu akhirnya begitu aku lihat ternyata ada orang yang berani sendiri dan keluar dari lokasi itu dengan Aman-aman selamat, aja. aman-aman aja. Oh berarti ya nggak ada masalah dong. Ini lebih ke mental aja sama nyali Iya. gitu. Jadi kupikir ya, aku juga harus punya mental dan nyali yang sama. Gitu. Tapi sempat ada pemikiran yang aneh-aneh gak sih? Pas waktu udah keluar nih, jenengan masuk sendiri, terus keluar tuh sampai rumah kayak padahal nih nggak ada sangkut pautnya sama horor nih, entah kaki pegel atau badan nggak enak karena keluar malam. Ada nggak pemikiran kesangkut paut di hal kayak gitu? Pemikiran ke arah Hal gaib gitu. Sejauh ini sih enggak sih. Enggak, tetap berpikir secara akal sehat aja. Kalau kaki pegel-pegel ya pegel lah, kita jalan banyak jalan pegel gitu kan. Badan pegel-pegel ya wajar gitu. Kalau pulang dari situ demam ya mungkin masuk angin gitu. Nggak pernah sih pemikiran-pemikiran. Tapi temanku tuh ada yang dia tuh sampai muntah darah ya kayaknya. Itu wajar gak sih? Itu kayak itu kalau diperiksa ke dokter diabetes dia. Sepertinya ya. Asu. Di konten gue asem. Kok bisa tuh? Nah, tanya dia. Kok bisa tuh? Kenapa tuh? Kok bisa Bisa gitu? muntah darah itu kenapa? Ya? TGC itu. Oh pantesan. Sebelum zalik. Enggak, gue enggak sadar itu. Tapi itu emang beneran terjadi bang. Maksudnya satu kampung itu nyariin gua. Enggak satu dua orang. Sekampung Banyak, ada kan? dua dan itu nggak ketemu dulu. Kata mereka tuh gua nggak ketemu dulu. Terus posisinya tuh udah beda kayak center udah. Katanya ke bawah segel sama Sel. Hah? Waktu di sana itu. Ada lah. Gua kalau cerita di sini tuh kayak gimana gitu ya? Karena gitu lah, nonton aja video gua. Baliklah ke situ. Marketingnya dikit. Iya. Marketingnya gitu. Pokoknya intinya Fix dia kalah sama gua gitu. iya. Kan ngomong fix dia kalah sama gua. Jangan bang. Siapa tuh? Jangan. Itu banyak yang menghujat gue setelah itu. Oh, iya? Banyak haters gue langsung. Tapi dari sekian banyak haters banyak juga yang membela sih. Jatuhnya sebenarnya itu adalah tapi kan gue kesannya juga gara-gara lu toh. Kok aku? Sekarang gua tanya. Waktu itu gue bilang kan, ya karena kejadian itu kan. Ini tempat Kejadian apa sih? Kejadian Apa itu? PHP. Saya sampai update di story YouTube pak. Oh. Saya hapus pak, pas tahu pak. Wah, malu ya udah. Ya kan? Udah. Jadi kamu sempat menggantungkan harapan sama dia gitu. Enggak, cuma sekedar ingin bertemu saja gitu, bukan mengagumi ya. Karena kalau dia bilang senior, gua jauh lebih senior di YouTube, ya kan? Siap. Iya kan? Sebelum gua jadi di kreator horor, gua udah bantuin banyak orang bikin YouTube. Jadi istilahnya untuk bilang senior, gua juga tahu tentang itu. Tapi sampai saat ini gua nggak berani lu bilang senior, gua asli deh, demi Allah. Takut gitu. Jadi ketika gua digituin gitu, kayak gua kesel gitu. Gimana tempat yang Paling anger. gitu. Tempat yang paling serem yang dia nggak pernah tuntas gitu. Gitu. Jadi kayak melampiaskan amarah sih gue di situ. Sampai sirup aja keluar.
Iyo. Cuma satu gedung bang. Iya. Gedung gua nggak Gua berani. gedung 3 gua sikat. Lewatin semak-semak di atas kepala gua. Lu. Lu jangan kasih clue. Boys and girls ya. Salah satu dari itu ya kalian tahu sendiri lah. Pengalaman paling buruk di Bang Davi selama main di horor. Pengalaman paling buruk ya. Pengalaman paling buruk adalah perceraian sih. Kok gitu sih? Beneran. Itu dia mau melakukan itu. Curhat dulu apa tuh? Kok gitu sih? Di parkiran apartemen. Iya. Curhat dulu itu paling serem tuh. Paling buruk. Iya. Iya, gue sebagai temen aja dengerin wah, merinding. Aku tidak bisa berkata-kata. Iya, kata-kata. Iya. Iya sih ya. Itu dia sampai galau tuh 2 mingguan. Gua ajak ngopi kan di brosur, tuh, brosur bareng nih, kayak nih. Terus apa? Gua tanya gitu kan, diem aja. Kayak teman gua si Rusdi ini sekarang posisinya. Tapi nggak sampai seperti Iya, dia, nggak- diajak nggak- ngobrol di Sombong. fokus sampai Justru dia ngindarin handphone. Kalau dia ngindarin handphone. Jadi kalau Berarti- dia lagi galau dia ngindarin handphone. ngobrol aja gitu. Diem tapi gitu. Pusing nih gua. Cuma kurang fokus mungkin diajak ngobrol. Tapi kan sekarang udah ada pengganti. Nah, Iya betul, kan? betul, iya. Dulu gue juga ngomong kalau sesuatu yang tidak baik ya udah tinggalkan. Tidak ada yang baik ya kan sekarang nih ada gitu. Betul. Gitu. Aku langsung tidak bisa berkata-kata loh ini, Bang Riki. Kalau gua paling buruk Gagal nikah dia. iya sih anjing. Dia gagal. Tapi jangan dibahas loh. Nanti ada sesuatu Dia yang gagal nikah karena calon mertua minta 2 ekor sapi. That's right. Jadi Apalagi tuh? padahal sudah dihamili. Gue pengalaman buruk apa ya? Sebenarnya itu nggak pengalaman buruk sih. Nggak sedih-sedih banget. Sedih banget. Gue 3 hari galau asli. Hari doang. Selebihnya gue having fun udah. Terus oh iya gue pernah tuh dulu paling sedih tuh ketika nggak dulu sih sekarang sebenarnya gitu fase ketika gue udah mulai semangat ternyata gue terjangkit penyakit. Bukan penyakit ini ya harus disclaimer nih gue sakit gitu intinya penyakit dalam. Iya. Penyakit dalam tapi bisa sembuh. Tapi itu sih yang bikin sedih terus kayak mata mulai menurun penglihatannya kayak gitu sih faktor-faktor yang bikin sedih gue doang. Cuma jadi kalau gua baca di artikel ya orang yang menderita ini umurnya nggak panjang tapi walau-walang kan itu urusannya Iya. Allah. Gitu. Cuma gue takut meninggalkan orang-orang yang gue sayang aja. Itu doang sih sedihnya gue. Gitu kayak ibu gue. Ya semoga masih diberikan umur yang panjang. Iya, jadi ya gitulah. Sampai saat ini harus mengonsumsi obat gitu. Dan mungkin akan seumur hidup katanya obat gitu. Mantap gitu. Kok sedih semua? Gitu. Nah, ini kemarin kan habis dari Semarang nih. Kesan dan pesan untuk Semarang. Semarang tuh sebelah piro. Sebelah piro. Sebelah piro. Udah tidur ya? Udah tidur ya? Nanti. Kalau Semarang itu menurut gua dulu jadi ini tahun keempat kalinya gue keempat. Pertama gue waktu itu naik kereta. Oh nggak konten. Naik kereta sama ketemu Mas David. Ya sama kamu juga. Iya pertama toh. Terus kedua ketika gue Motor. enggak sama ini Davi. Oh iya. 3. Oh iya. Bener. Keempat itu kemarin yang gue keliling Jawa. 3. Iya ketiga tuh yang naik motor. Keempat sekarang. Oh iya. Ya Yang kan? kedua aku kan nggak bisa naik. Iya kedua nggak bisa. Lu sombong. Enggak, dia budak corporate gitu. Udah kemarin. Jadi gue 4 kali ke Semarang. Jadi selama 4 kali gue ke Semarang itu yang paling berkesan sebenarnya tahun lalu tuh yang gue naik motor. Kenapa? Karena gue ngonten di Semarang sehari 3. Banyak ya? Banyak. Itu gue kayak di jos anjir, kayak digodok. Anjir. Bang habis ini kesini, bang habis ini kesini. Badannya langsung kayak dipukulin ya? Setiap hari ngontennya. Pagi terus.
Iya, wah ketemu pagi kampret itu sejak itulah, mungkin saat itulah gue gara-gara itulah gue kena penyakit tuh. Lu nyalain lu. Bercanda. Enggak, itu konten itu maksud gua di Semarang tuh, jadi kan emang gua waktu itu konten sebelum bulan puasa karena gua terbiasa bulan puasa tuh nggak konten. Fokus Jadi tarawih buat aja, iya. bikin stok video gitu ya. Iya, stok video buat di bulan puasa. Pas bulan puasa kan gua santai hura-hura yang lain pada kerja. Mudah-mudahan berarti nggak puasa. Hah? Mudah-mudahan berarti nggak puasa. Puasa setelah buka. Hura-hura mereka hura-hura setelah buka ya kan. Jadi kalau gua waktu itu emang sengaja nyediain stok buat Stok es batu. bulan puasa gitu. Bulan puasa gua kan emang nggak mau konten lah intinya karena menurut gua sakral. Bulan Yes. itu bulan sakral. Tuh. Sakral Tuhan. Enggak. Wih. Gasmu. Rasem. Jadi intinya gua bulan puasa ya. Itu sih gua ke Semarang tuh ya selalu ada tempat yang menarik untuk gua datang. Nice. Bukan ke rumah perempuan ya. Garis bawahi. Garis bawahi. Garis bawahi kasih stabilo. Ke rumah laki. Tapi gua kesana tahun lalu tuh ya. Iya apa ya? AB tuh. David kampret tuh, gara-gara perempuan tuh dia nyuekin gua sehari-hari. Ya kan, ngobrol sama gua cuma gini, "Mas makan toh?" "Makan Mas," gitu. Langsung dia nggak dulu lagi. Diem, nenek pona. Sama Mas Lalang ngobrolnya. Ya kan gua cuma ngeliatin doang ya, nggak diajak ngobrol. Nggak kenal gue. Nggak ngerti juga. Nggak ngerti gua. Orang iso bahasa Jawa. Terus main piye? Iya. Akhirnya ya udah gua sumpahin putus dia. Ini hati-hati loh ini hati-hati. Berarti temen gua ada yang sampai dikasih sapi dua itu putus gara-gara kok sumpahin. Iya. Oh gitu ya. Tapi menurut gua itu lumayan ke kobul. Ada yang lebih ke kobul lagi menurut temen gua nih. Temen gua yang ini. Yang betul. Kalau ngomongin Kenapa temennya itu? cerai. Seriusan, gua nggak bohong. Dia nih temennya nikah nih, kalau Iya. ntar juga cerai gitu. Cerai. Sadis menurut gua. Sadis ya. Iya. terus- Enggak, sebenarnya itu ya baca situasi. Oh. Enggak, dia juga ngomong gitu, ngapain sih konten ntar hujan? Itu juga kan baca situasi. Siapa lu? Anaknya Zeus? Gue memprediksi malam bakalan hujan nih gitu. Makanya Serem beneran ya? hujan. Jangan deh, nggak usah konten, hujan. Padahal sebenarnya dia iri, dia lagi jalan kita konten gitu. Dia nggak ada urusan keluarga. Udahlah ngapain sih konten? Ntar hujan. Nggak direstui anjir emang kampret. Terus tuh dari Bapak Davi. Terus tuh dari Bapak Davi. Terus tuh. Kalau Bang Davi nih kesan Apa tuh? dan pesan kesan di Semarang kemarin. Kesan di Semarang. Sebenarnya kalau kesan di Semarang itu lebih ke kalian sih sebenarnya. Lebih ke maksudnya kalian orang-orang yang aku temui sih. Kesannya seperti itu. Kalau untuk kesan secara kota, maksudnya kota Semarang gitu, kesan di Semarang biasa aja sih, karena kalau ke Semarang nggak pernah nongkrong. Cuman langsung Ini cuma konten, siangnya tidur, istirahat, malam konten, malam kerja, pulang istirahat, tidur. Nggak ada kesan tersendiri gitu di kota, iya. selama di kota Semarang. Jadi kesannya itu cuma lebih ke orang-orang yang aku temui gitu loh, orang-orang yang aku temui seperti Mas Ferio, Mas David, ya kan, Mas Didik juga gitu kan. Kesan-kesannya itu aja sih, nambah teman baru, senang gitu. Lalu Banyak karakter. Kenapa? ini apa? Pesan untuk Semarang. Pesan untuk Semarang. Pesan untuk Semarang Pemerintah. gimana ya? Maksudnya Enggak maksudnya pesan kenapa? dari Ada untuk masalah apa? Wali kota Semarang kenapa bermasalah gitu? Mau diadu sama wali kota Depok. enggak deh. Alah, wali kota Depok mah jelek. Ngomongnya. Jangan lu. Kenapa? Pesan untuk para kreator Semarang nih. Pesan untuk para kreator Ah. Semarang ya, gimana ya? Sebenarnya ini pesan umum, bukan cuma kreator Semarang, Iya sih. semua kreator Iya. sebenarnya sih. Yang paling penting itu fokus sama diri sendiri sebenarnya. Paling penting itu fokus sama diri sendiri, fokus sama channel sendiri, fokus sama konten sendiri. Jangan mikirin konten orang. Nggak usah apa ya, nggak usah terdistract sama konten orang. Maksudnya kayak
kita ngonten di satu lokasi ini, view kita cuma 5.000, lantas ada channel lain yang ngonten di situ view-nya 100.000, lantas iri. Itu menurutku nggak penting. Ngapain ngeliatin orang? Biar aja mau 100.000, mau di 1 juta, bodo amat. Iya. Mendingan pikirin diri sendiri. Kalau hari ini dapat view 5.000, gimana caranya bulan depan dapat view 10.000. Nanti 2 bulan lagi view kita standar di 20.000, terus naik kayak gitu. Fokus mikirin diri sendiri sih. Boleh ngeliat orang cuma sekedar dijadikan motivasi gitu loh. Kayak misalkan kita ngelihat channel A ini bagus ya. Oh, channel A ini penontonnya besar ya gitu ya. Channel kita penontonnya masih kecil. Gimana caranya kayak termotivasi? Nah, suatu saat gue mesti bisa mendekati dia gitu loh, mendekati level dia di mana penonton kita bisa setara dengan dia atau bahkan lebih dari itu kayak gitu. Jadi memperbaiki kayak kekurangan kita gitu ya. Iya, jadi introspeksi ke diri gitu, introspeksi ke diri kita gimana caranya supaya kita bisa sampai setara dengan dia atau bahkan lebih gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin, kebanyakan orang kadang-kadang karena faktor iri akhirnya jadi menjatuhkan. Betul, Gimana betul. caranya kayak hari ini standar kita cuma 5.000, oh dia 100.000, gimana caranya dia supaya jatuh sama kayak gue 5.000? Jangan. Pikirnya gimana caranya kita supaya bisa Sama kayak 100.000 kayak kalau dia bisa gitu. lebih gitu. Iya, betul. Jadi pola pikir lebih Itu ya kalau lu menutup rezeki orang, rezeki lu ketutup. Iya gitu juga sih. Betul ya. Berhubung ini udah pagi ya. Oh ini Kita pagi. pagi ya. Setengah 4, Pak. Setengah 4, Pak. Iya. Ini kan sebenarnya jatah kita ngeronda ya Bang. Jaga komplek. Sampai teman kita tadi dulu. Ini mau aku jadikan backsound tapi malah ke silent dia. Yaudah, gitu aja. Makasih Bang Riki, makasih Bang Davi udah luangin waktunya, dan makasih juga sama Pak D Alek. Pak D Alek. Pak Alek mau tawuran ntar pagi ya. Pak Alek mau Pak D tawuran Alek, gitu ya. Pak D Alek. Mau ngetes lawan 1.200 orang. 1.500. 1.200 ya. Karena kemarin katanya nggak kuat. Lemes. Iya. Jadi mau lawan 1.200 orang, jadi sudah hilang ya videonya ya. Iya. Oke. See you next time.